Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman. Nyanyian-nyanyian kami sudah persembahkan. Tuhan, kami merasa masih banyak kekurangan kami dalam memuliakan Engkau, tetapi ajarkan kami bagaimana seharusnya kami memuji, bagaimana seharusnya kami memuliakan Engkau. Sekarang ajarkan kami bagaimana kami duduk menghargai firman-Mu Tuhan, mendengarkan dengan sebaik-baiknya, agar firman ini benar-benar menjadi kehidupan kami, bahkan menjadi sumber kehidupan kami Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, ajarkanlah kami rencana-Mu Tuhan, ajarkan kami kehendak-Mu, biar kami tidak berbuat dosa tetapi hidup dalam kesucian-Mu ya Tuhan. Saat pemberitaan firman-Mu kami akan diganggu oleh kuasa kegelapan, tapi kami percaya Engkau yang ada di sini akan membela kami, dan kami bersatu hati akan mengusir setan itu dengan nama-Mu Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Saat yang ada ini perpanjangan sabar-Mu bagi kami. Ajarkan kami menggunakan waktu ini untuk selamat, oh Tuhan. Menggunakan waktu untuk dibenarkan, menggunakan waktu untuk disucikan, untuk saat Engkau datang kami bisa dilayakkan oleh Engkau menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai seluruh ruangan ini, setiap pribadi, hati dan pikiran kami. Biar Engkau tolong Tuhan, agar kami dapat menyatukannya untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang dan bisa menggunakan waktu, menggunakan tempat yang ada untuk dari tempat itu kita bisa mendengarkan dan menyambut firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah berada pada kitab Wahyu pasal 19, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi gerejanya, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Kita adalah akan menjadi raja-raja yang akan menyambut dia dengan suara bagaikan desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, dengan mengatakan haleluya. Jadi haleluya ini suatu perkataan yang sangat berarti buat anak-anak Tuhan, di mana kita nanti akan memuliakan Tuhan. Haleluya itu berarti benar, ya. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Dia. Kemudian yang kedua, kita menyambut dia sebagai mempelai laki-laki dari surga. Kita sudah harus siap, sudah siap menjadi mempelai wanitanya. Sudah harus siap sedia dengan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Sampai dengan dua bahagian ini kita sudah mendengarkan, dan sekarang kita masuk. Kita sudah berada pada bahagian yang ketiga. Yesus akan datang sebagai imam besar, dan kita akan menjadi imam-imam bagi kerajaan surga dalam kedatangannya sebagai imam besar. Dalam ayat-ayat ini nanti ayat 11 sampai ayat 16, dia disebut juga raja segala raja. Dia imam besar, dia disebut juga raja segala raja. Dan kita anak-anak Tuhan menjadi imam-imam dan raja-raja. Marilah kita ikuti penguraiannya untuk kita bisa mengetahui
bagaimana sikap kita nanti di hari-hari ini, sikap menyambut Dia pada kedatangannya yang kedua kali. Kemudian saudara-saudaraku, pada pasal yang berikutnya, pada ayat-ayat berikutnya 17, mulai ayat 17 sampai dengan pasal yang ke-20, itu bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup di luar iman. Orang-orang di luar iman, Yesus akan datang sebagai hakim yang maha adil. Dia nanti akan datang sebagai hakim yang maha adil. Dia akan menghakimi dengan sangat adil. Disebut hakim yang maha adil sebab dia nanti akan menghakimi dua hal, yaitu segala dosa-dosa yang belum didamaikan dengan Tuhan, dosa-dosa yang ada dalam hidup manusia yang tidak diselesaikan dengan Tuhan, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan waktu ini untuk selamat. Itu artinya ada dosa-dosa yang tetap disembunyikan, tidak diakui. Saudara-saudaraku, itu dihakimi. Yang kedua dihakimi adalah kita tidak menggunakan waktu pendamaian sekarang, waktu perpanjangan sabar Allah supaya kita bertobat kembali kepada Tuhan, perpanjangan sabar supaya kita bisa selamat, kita tidak gunakan, atau orang yang di luar Tuhan itu tidak gunakan, itu juga akan diperhitungkan. Jadi saudara-saudaraku, kita ini mendapat kesempatan untuk hidup dalam kemurahan Allah. Janganlah sia-siakan waktu ini. Kita akan membaca ayat 11. Mari, Yesus datang sebagai imam besar. Mari kita membaca ayat-ayat ini, mulai ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Iya, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Namanya ialah Firman Allah. Baca terus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linan halus yang putih bersih. Ya, terus. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya, baca terus. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, terima kasih. Kita akan bicarakan beberapa hal yang sempat kita bicarakan pada malam hari ini, dan selanjutnya pada kesempatan-kesempatan berikut sejauh mana Tuhan izinkan kita masuk dalam bahagian Alkitab ini. Ayat 11, aku melihat sorga terbuka. Saya sudah jelaskan ini berbicara tentang kedatangan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Surga terbuka. Surga terbuka, dan ini berbicara tentang kedatangan yang kedua kali. Tidak seorang pun yang mengetahui waktu, tidak seorang pun yang mengetahui saatnya. Malaikat di surga tidak tahu, anak Allah juga tidak tahu, hanya Bapa saja. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Ini perlu saya beritahu kepada sidang jemaat, sebab poin ini bisa digunakan oleh penyesat-penyesat di akhir zaman. Di zaman kita sekarang, zaman yang lalu, waktu-waktu yang lalu, poin ini sudah dipakai oleh penyesat-penyesat untuk juga menyesatkan dengan mengatakan
nanti bulan sekian, tanggal sekian tahun ini, hari kiamat, Tuhan Yesus datang. Ada yang menyuruh tidak usah kawin sebab Tuhan sudah datang tanggal itu. Ada yang mengatakan tidak usah punya anak. Ada yang macam-macam. Ada yang menjual barang-barangnya sebab buat apa Tuhan sudah mau datang. Dan ini suatu penyesatan. Saudara-saudaraku, kalau saya bicara ini bukan berarti ya boleh kawin-kawin aja. Tidak, kalau mau ya diurus yang baik sesuai dengan aturannya, keluarga dan sebagainya. Aspek nikah ini harus diperhatikan, tidak asal menikah, boleh saja menikah. Tapi soal datangnya Tuhan jangan kita kait-kaitkan, oh tidak usah menikah, Tuhan sudah mau datang, tidak usah nikah. Ini saudara-saudaraku, kita harus waspada. Yang lebih kita waspada juga ada yang mengumpulkan harta benda. Ini barang-barang ini buat apa? Bawa aja di gereja, kasih buat pekerjaan Tuhan, sebab Tuhan sudah mau datang. Ini kalau dipakai untuk pekerjaan Tuhan ya lumayan, tetapi lain kali yang bicara ini bukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk diri orang ini. Jadi suatu penipuan. Dijagalah ini ya, jaga jangan terjadi penipuan. Harta benda saudara dikuras, ditakut-takuti nanti Tuhan sudah mau datang, dan kemudian celaka, benar-benar celaka. Jadi saya perlu tekankan ini, saat langit terbuka, saat surga terbuka, kemudian ada seekor kuda putih dan yang menungganginya. Ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Jadi kalau ada orang berbicara tentang waktu tanggal sekian, bulan sekian, itu sudah jelas palsu. Sudah jelas palsu. Tidak usah telepon Om Pong atau Pendeta Pong, ini ada orang bicara begini Om. Itu langsung aja katakan itu palsu, jangan diterima. Palsu, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau sudah ada orang yang berlagak tahu, Rasul Paulus mengatakan dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya bicara yang menyesatkan, dan sidang jemaat harus siap sedia. Jadi yang penting bagi kita sekarang adalah berjaga-jaga. Dalam Injil Matius pasal 24, Injil Markus pasal yang ke-13, dia katakan berjaga-jaga, yaitu kita ini sudah harus menunjukkan keubahan-keubahan. Ini tanda yang bisa diketahui jelas saat kedatangan Tuhan, terjadi keubahan dalam pribadi anak-anak Tuhan, bagaikan carang pokok ara yang melembut. Kalau sidang jemaat mulai melembut dan tanda-tanda kehidupan mulai jelas, itulah tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan pintu. Begitu dekat waktunya. Haleluya. Jadi itulah tanda yang kita dapat capai di hari-hari ini. Sempurna, belum ada yang bisa sempurna, tetapi melembut sikap kita dalam mendengar firman Tuhan. Jangan kaku, mengeraskan hati dengan pikiran yang sangat kritis. Itu banyak sekali firman Tuhan diperbantah-bantahkan, firman Tuhan didiskusikan. Diskusi firman Tuhan boleh, tetapi dalam tanda menerima. Itu artinya kita diskusi karena nggak tahu, itu boleh. Diskusi karena kita nggak tahu, ingin tahu, itu boleh. Tetapi kalau ingin mengeritik firman, untuk kemudian menolak firman, berbantah-bantah, itu ndak usah. Jangan. Jadi kalau saya katakan jangan didiskusikan, maksudnya
didiskusikan untuk mencari kebenaran. Itu tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Firman Allah ini benar. Kalau kita tidak mengerti, bisa diskusikan supaya menjadi mengerti satu dengan yang lain. Jadi itu namanya, kalau domba gembalaan itu namanya memama biak. Domba itu suka memama biak. Apa yang ia sudah terima, dia sudah makan, dia kumpul sebanyak-banyaknya, kemudian dia gunakan waktu untuk mengunyah kembali, dan kemudian menikmati sari dari makanan itu. Itu namanya memama biak. Domba, lembu, kambing, itu binatang-binatang memama biak, binatang yang digembalakan. Itu boleh diskusi dalam bentuk memama biak, boleh. Untuk mengerti, untuk meneguhkan iman, itu boleh. Oke. Kita sekarang lanjutkan. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Perkataan kuda dalam Alkitab dua pengertian. Kuda dalam Alkitab dua pengertian. Pengertian pertama, kuda dalam arti daging. Kuda dalam arti daging. Saya kasih contoh salah satu ayat. Ada banyak, ada beberapa ayat. Satu ayat saya kasih contoh dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya. Mari kita baca. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Inilah ulah manusia, ya. Ulah manusia yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ayat 15 sampai dengan 17. Ini kuda dalam arti daging. Kuda dalam arti daging. Baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Iya, dengan bertobat dan tetap bertobat. Ini tinggal diam itu artinya tetap bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam itu artinya tetap mempertahankan tobat itu. Jangan ini hari bertobat, pagi sore berbuat dosa lagi, besok pagi bertobat lagi, nanti malam berbuat dosa lagi. Ini bukan bertobat, bukan demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, artinya pagi bertobat, siang bertobat, malam bertobat, tengah malam bertobat, menjelang pagi bertobat, sepanjang hari dan malam tetap bertobat. Itu tinggal diam. Dengan bertobat dan tetap berdosa, tetap bertobat. Maafkan, ini dosa besar ini. Dengan bertobat dan tetap bertobat, kamu akan diselamatkan. Terus, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya, dalam tinggal tenang, ini bukan acu tak acu. Tinggal tenang ini pengertiannya adalah dengan tetap berharap pada Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan tidak bisa tenang. Orang yang tidak punya pengharapan tidak bisa tenang, gelisah. Ya, putus asa, gelisah, tidak bisa tenang. Tetapi di sini dengan berharap pada Tuhan. Jadi dengan berharap dan percaya kepada Tuhan, di situ terletak kekuatanmu. Itu terletak kekuatan. Orang semacam ini dia akan pasti menang dalam apapun, juga dalam peperangan. Terus, tetapi kamu enggak. Tapi ini yang kamu tidak suka. Bertobat itu yang manusia enggak suka. Berharap pada Tuhan itulah yang manusia tidak suka. Mempercayakan diri pada Tuhan itulah yang manusia tidak suka. Kelamaan kalau
Kalau sabar-sabar itu kelemahan, tidak lekas, mari, ayo dihantam aja. Kamu tidak suka, disuruh berharap dan tenang, kamu tidak suka, mau cepat-cepat. Itulah manusia. Dengarkan, kamu enggan, apa yang kamu katakan? Kamu berkata, bukan, kami akan naik kuda dan lari cepat. Ini banyak kali di dalam percobaan begini. Tuhan katakan coba sabar. Saya selalu katakan sabar itu senjata yang paling ampuh. Atau kalau dipakai untuk bertahan, itu adalah benteng yang paling kuat, itu kesabaran. Tapi itu yang kamu tidak mau. Kamu mau apa? Mau cepat lari. Mari kita naik kuda dan lari cepat. Terus? Maka kamu akan lari dan lenyap. Ayo lari dan cepat lenyap. Kamu akan lari dan kuda di sini ini daging. Jadi mengikuti jalan daging. Ini kuda di sini dalam pengertian daging. Kamu tidak mau ikut caranya Tuhan, kamu mau ikut caranya daging, naik kuda dan lenyap. Terus katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Iya, kuda tangkas. Terus maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mengenai kuda tangkas, kuda tangkas itu bisa mengharapkan kekuatan daging. Oh, kita pakai kekuatan daging, kita pakai senjata apa, kita pakai otot apa, kekuatan daging ini cepat daripada tunggu-tunggu, pukul satu kali KO habis. Nah, itu kekuatan daging, kuda tangkas. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu harap kekuatanmu, ada orang lebih kuat. Kamu bilang, wah ada kuda tangkas, aku kuat, aku juara ini, juara itu, tukang apa namanya. Ada orang lebih kuat. Beberapa petinju-petinju yang seakan tidak dikalahkan, ya bisa kalah juga. Satu waktu ada seorang juara, tetapi entah juara bagaimana, wah dia merajalela di pasar, di stand plat bis, dia merajalela di situ. Dia pokoknya berkuasa, pukul orang sini sana. Ada satu anak kecil, mungkin dia remehkan, dia pukul. Anak kecil ini sakit hati. Hari berikutnya anak kecil ini bawa pisau. Dia tunggu, ini jagoan pasar satu ini. Lengah sebab dia pikir anak kecil tidak bisa dendam. Wah, anak kecil ini tikam dia di jantungnya, mati. Kalau merasa kuat, ada orang lebih kuat. Kalau merasa pandai, ada orang lebih pandai. Itu kuda tangkas. Merasa bisa, merasa pandai, merasa kuat, ada orang lebih kuat. Kalau kita merasa aku kaya, semua bisa saya atur dengan keuangan, ada orang lebih kaya. Itulah di dunia ini. Kalau kita merasa kaya, ada orang lebih kaya. Kamu merasa kamu mau mengendarai kuda tangkas, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi jangan harapkan daging ini hidup dalam persaingan, saudara-saudaraku, yang saling mengalahkan. Itulah kuda, itulah daging dalam pengertian kuda. Ini tabiatnya demikian. Ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Ya. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Kamu akan lari terus. Sampai kamu ditinggalkan. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Iya. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Iya. Jadi seperti itu tonggak isyarat. Tonggak isyarat. Kalau saudara berjalan ke Malang, saudara lihat di jalan itu berapa banyak tonggak isyarat. Malang 99 km terus. Jadi setiap dari dipancangkan sampai sekarang itu tonggak begitu terus. Orang lain yang melihat petunjuk itu sudah berapa kali bolak-balik sampai di Malang. Petunjuk itu tidak pernah sampai di Malang. Begitu juga anak-anak Tuhan yang ditinggalkan, yang mau naik daging ini tidak pernah berhasil. Orang lain banyak sudah berhasil karena dengar mungkin kesaksiannya, dengar khotbahnya, tetapi karena dia hidup dalam daging,
Dia sendiri, Rasul Paulus mengatakan, aku melatih diriku supaya jangan aku mengajar orang lain masuk surga, aku terus ketinggalan. Seperti orang Manado bilang pal tunjung, itu cuma tunjuk-tunjuk jalan aja. Ya, begitu. Seperti tonggak isyarat di puncak gunung. Saudara-saudaraku, seperti panji-panji di atas bukit. Ya terus di situ. Ini orang Kristen yang tidak pernah maju. Ini panji isyarat, ini tonggak isyarat, panji-panji di atas bukit. Ini adalah orang-orang Kristen yang selalu menggunakan cara daging dalam menyelesaikan masalah. Dia tidak pernah bisa maju. Dia tetap di situ, tidak pernah bisa maju. Jadi kalau Yesus datang, orang ini ketinggalan. Dia naik kuda dalam arti daging. Nah, dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11, Wahyu 19 ayat 11, kuda di sini dalam pengertian rohani. Itu Roh El Kudus. Kuda dalam arti Roh El Kudus. Ini ada hubungannya dengan Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Di situ juga ada kuda putih. Ada kuda putih, dan masalah ini masalah yang sudah lama dipertentangkan dalam gereja Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kesempatan ini lagi saya ingin sampaikan bahwa bagi kita di sini dalam pengajaran mempelai, Wahyu pasal 6 ayat 2 tentang kuda putih itu berbicara tentang kegerakan Roh El Kudus, hujan akhir. Hal itu saya sudah jelaskan dulu. Kali ini hanya tinggal saya mengulangi lagi bahwa itu bicara tentang gerakan Roh Kudus, hujan akhir. Jadi kalau kita lihat di sini, kuda putih lagi keluar, saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa kegerakan Roh Kudus itu akan berakhir saat Yesus datang kembali yang kedua kali, mengangkat anak-anak Tuhan ke dalam kerajaannya. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 kita baca. Wahyu pasal 6 ayat 2. Mari tolong baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Iya, memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Iya, terus. Lalu ia maju sebagai pemenang. Iya. Untuk merebut kemenangan. Iya, sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dikatakan dia akan menang dan menang lagi. Jadi Roh Kudus yang sekarang ini bekerja untuk menyelamatkan, saudara-saudaraku nanti masih akan menang lagi. Dalam Wahyu pasal 19 kita menemukan kuda putih ini lagi. Inilah yang dianut dalam pengajaran mempelai internasional. Artinya di mana-mana di dunia ini yang memegang kabar mempelai memegang ajaran ini. Ya. Oke, jadi tidak usah diperbantah-bantahkan. Saya sebagai gembala ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk dipercayai. Jadi kuda putih di sini ini berbicara tentang Roh Kudus. Yesus datang. Yesus datang kembali dalam pengaruh kuasa Roh El Kudus itu untuk bersama-sama mempelainya. Saudara-saudaraku masuk dalam kerajaan yang kekal. Saya tidak akan mengulangi lagi ini, saudara-saudaraku, dan kita lihat di sini dalam peperangan di sini dia keluar sebagai pemenang. Dalam Wahyu 19 di sini
Dia keluar sebagai pemenang. Antikris, setan, nabi palsu tidak menang. Yesus menang. Jadi di sini yang disebutkan, dia akan menang dan menang lagi. Ini kemenangan dalam Wahyu 19. Saudara-saudaraku, coba kita baca ayat 19 ya. Ini kemenangan. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Terus. Maka tertangkaplah binatang itu, Ya. dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Binatang. Tanda-tanda di depan matanya, Ya. dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, Ya, tanda dari antikris. dan yang telah menyembah patungnya. Ya, itu dalam Wahyu pasal 13 ya. Wahyu pasal 13 saya sudah jelaskan dengan tanda 666 itu berperang, itu mau berperang, tetapi itu ditangkap. Terus Keduanya dilemparkan hidup-hidup. ya, keduanya itu binatang antikris dan nabi palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. ya. Terus Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. iya, ini kekalahan daging. Daging itu kalah sama sekali. Daging itu kalah sama sekali. Ayat 10 pasal 20 ayat 10, atau kita baca ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis, Ya, sekarang iblis, tadinya binatang itu antikris nabi palsu sudah lebih dahulu dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sekarang iblis yang menyesatkan mereka, Ya. dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, lautan dan belerang. Terus yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. ya, jadi akhirnya nanti segala penyesat ini akan dihukum. Sebab itu saudara-saudaraku, anjuran Tuhan sekarang saya lanjutkan kepada sidang jemaat, jangan ikut daginglah di hari-hari ini, ikut yang rohani. Jangan ikut gerakan-gerakan daging. Gerakan-gerakan daging ini pada akhirnya, dengarkan, gerakan-gerakan daging pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan yang melawan gerakan rohani, dan hasilnya kalah. Yang rohani itu menang. Yang rohani itu menang. Jadi dalam kita bersikap menghadapi segala sesuatu, jangan menyelesaikan dengan kekuatan daging. Itu kuda. Itu kuda. Banyak kali manusia terpancing, sebab cara rohani ini banyak kali kelihatan lambat. Orang tidak sabar. Kok ini saya mendengar banyak keluhan. Bagaimana sih om itu orang kayak gini lambat. Ya cepat-cepat aja. Ya kalau mau cepat-cepat ya naik kuda. Lari cepat dan habis, katanya Tuhan dalam Yesaya. Sebab itu cara bukan cara dari Tuhan. Cara daging mau cepat, tetapi cepat binasa. Kalau kita katakan, waduh, ada kuda lebih tangkas, yaitu rasa pandai, itu kuda tangkas. Rasa kuat, rasa pengaruh, rasa apa saja. Dan dalam praktik pelayanan pekerjaan Tuhan, saya sudah melihat banyak macam ini, banyak sistem macam ini yang menggunakan cara dunia, tidak cara rohani.
Cara rohani itu kuatnya bukan main, saudara-saudaraku. Cara dunia itu kuat bagaimanapun kalah. Mengharapkan kekuatannya pasti tumbang dengan orang yang berperang naik kuda putih. Cara rohani, dia menang. Bagaimanapun dia menjadi pemenang. Sebab itu saya sebagai gembala anjurkan, dan saya sudah memeriksa hati saya dalam berbicara ini. Saya tidak mau menjerumuskan sidang jemaat. Tidak. Penyelesaian segala masalah jangan kita gunakan cara daging. Sekalipun kita memiliki suatu kekuatan di atas rata-rata, bagaikan kuda cepat, kita lebih pandai, kita lebih kaya, kita lebih kuat, kita lebih berpengaruh. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan, kalau kita merasa pandai, ada orang lebih pandai. Kalau kita merasa kuat, ada orang lebih kuat. Kalau kita merasa berpengaruh, ada orang lebih berpengaruh, dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu biar kita gunakan cara rohani di dalam berperang. Ini peperangan yang dikatakan di sini. Nama orang itu, nama orang yang menunggang itu yang setia dan benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Sangat adil. Dalam surat Korintus, kita lihat sistem peperangan ini. 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10. Dua Korintus pasal 10. Baca. Mulai ayat yang pertama. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Iya, ini banyak kali sikap Rasul Paulus begini. Dikatakan seorang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Mungkin Rasul Paulus ini terlalu berperasa. Terus? Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Wah, kalau berjauhan berani sangat. Terus? Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ya, aku menggunakan cara Kristus, tidak cara daging, cara Kristus dengan lemah lembut dan ramah. Baca terus. Aku meminta kepada kamu. Ya, aku minta kepada kamu. Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Jadi kalau aku ini kelihatan takut, kelihatan bodoh, sebenarnya tidak takut betul seperti kamu pikir, tidak bodoh seperti kamu pikir, tetapi dia masuk di dalam pengaruh sistem rohani, pengaruh dari keadaan Yesus Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi bukan takut seperti pikiran kamu, kata Rasul Paulus. Bukan bodoh seperti pikiran kamu. Dia berpikir seperti Yesus berpikir. Dia berperasaan seperti Yesus berperasaan. Itu sistem peperangan dari orang-orang suci. Berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Saya nanti mungkin akan saya jelaskan jika Tuhan bawa ke sana. Inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kamu katakan aku takut, tapi kalau berjauhan kamu bilang aku berani sangat. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Terus, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Difitnah hidup cara duniawi. Terus, memang kami masih hidup di dunia. Ya, memang kami masih hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia. Oh, nggak usah rohani bro, kita ini masih di dunia. Ayo, hantam saja cepat-cepat. Apa rohani, kelamaan itu. Mari kita cepat. Oh, kita masih di bumi aja kok mau rohani. Rasul Paulus katakan tidak. Memang kita masih hidup di dunia.
Memang kita masih di dunia, tetapi cara kita berperang jangan secara dunia, tetapi kita berjuang. Maksudnya kita berperang tidak secara duniawi. Terus, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan senjata duniawi, bukan senjata daging ini, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Iya, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini pun nanti akan saya akan terangkan jika Tuhan bawa kita ke sana. Bagaimana kita bisa menerima kuasa Allah. Para siswa tadi pagi saya sudah jelaskan, perhatikan itu, ya. Bagaimana saudara mendapat kuasa Allah, ya siswa-siswi. Di sini sebab kita akan diperlengkapi dengan kuasa Allah, terus yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini kuasa Allah, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merobohkan setiap kubu. Merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini kuda tangkas. Ini keangkuhan manusia. Angkuh karena hartanya, angkuh karena kekuatannya, angkuh karena kepandaiannya, angkuh karena pengaruhnya, dan banyak pangkatnya dan sebagainya. Ini keangkuhan manusia. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapan kuasa Allah, di hadapan seorang yang menunggang kuda putih ini. Tidak ada orang mampu, saudara-saudara, sebab dia begitu hebat. Dikatakan ia diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ia mematahkan setiap siasat orang, terus merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Kami bukan hanya berperang, tetapi juga menghakimi dengan adil. Jadi ini yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus sudah berhasil. Itu berarti sidang jemaat sekarang ini, itu berarti kita di akhir zaman ini akan berhasil dengan sistem yang nanti masih akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi kepada sidang jemaat mula-mula lewat Rasul Paulus, Tuhan sudah tunjukkan sistem bagaimana penunggang kuda putih ini berperang di dalam ayat yang mari kita periksa di dalam Wahyu Fatsal yang ke-19 itu. Mari kita periksa Wahyu Fatsal 19. Dalam Wahyu Fatsal 19 di sana juga disebutkan itu, ya. Wahyu Fatsal yang ke-19. Mari kita membaca Wahyu Fatsal yang ke-19. Wahyu Fatsal yang ke-19. Kita baca ayat ayat pertama tadi, ulangi. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yang setia dan yang benar. Terus ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, kita lihat itu tadi dalam 2 Korintus pasal 10, Rasul Paulus menunjukkan sistem ini, berperang dan menghakimi. Ia sudah berperang, nanti akan menghakimi. Jika ketaatanmu telah menjadi sempurna, itu artinya supaya kita jangan turut dihukum menanti gereja Tuhan akhir zaman. Jika gereja Tuhan nanti sudah sempurna dalam ketaatannya, maka penghakiman ini akan jatuh. Tapi sekarang peperangan ini berjalan dengan benar. Puji Tuhan. Kita periksa tentang
perkataan yang setia dan yang benar. Ini Yesus sebagai imam besar. Yesus adalah imam besar, ya. Yesus adalah imam besar. Dia imam besar. Dia, saudara-saudaraku, gembala agung yang memeliharakan kehidupan kita sekalian. Dia imam besar. Dia sebagai gembala agung, dia berperang. Dia sebagai gembala agung, dia berperang ganti kita. Itu tugasnya gembala. Rekan-rekan gembala, perhatikan tugas kita gembala: berperang mengganti domba-domba. Kita berperang, saudara-saudaraku. Itu sistemnya Tuhan Yesus sebagai gembala. Sidang jemaat. Jadi sidang jemaat itu memang ada salahnya, memang ada kekurangannya. Tetapi sebagai gembala, kita tidak harus mempersalahkan sidang jemaat itu di hadapan musuh, tapi kita membela jemaat. Memang ada salahnya, saudara-saudaraku, tapi kalau jemaat itu diserang, kita harus membela sidang jemaat. Rekan hamba Tuhan, jadi seperti waktu orang Israel, coba Keluaran pasal 14 ayat 14, gampang diingat itu. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Iya, ini Tuhan memimpin bangsa Israel yang dikejar oleh Firaun, dikejar oleh orang Mesir dengan perlengkapan senjata lengkap. Bangsa Israel ketakutan, banyak omelan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, asal kamu diam saja. Seperti dalam kitab Nabi Yesaya, dengan diam dan tenang, dengan tenang dan percaya kepada Tuhan, kamu akan diselamatkan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Selama jemaat itu mau mempercayakan diri kepada Tuhan, saudara-saudaraku, doa pertanggungan jawab sang gembala itu akan memberi kemenangan. Kecuali kalau gembala sudah menasihati, saudara mengikuti nasihat lain, jangan heran kalau terjadi kekalahan. Sebab kuasa pembelaan gembala agung tidak berlaku. Kita tidak mau diam. Ada nasihat firman sudah jelas, kita sudah terima, sudah jelas, sudah mengerti, tapi tidak mau menjalankan, kita malah cari nasihat yang lain. Nah, ini mau naik kuda yang lain, yang mau lebih cepat, tetapi akhirnya binasa. Jadi saudara-saudaraku sudah mendengar firman Allah itu sudah bicara di hati, saudara sudah sadar, percayakan diri pada firman itu. Doa gembala bersama dengan gembala agung itu berkuasa atas hidupmu, berkuasa. Kalau saudara mengambil jalan lain, saudara berada di luar jalur doa gembala dan gembala agung. Sebabnya tugas tanggung jawab kita sebagai gembala sungguh diharapkan oleh sidang jemaat. Sebabnya sebagai gembala beradalah di tengah-tengah sidang jemaat. Kecuali memang sewaktu-waktu ada hal-hal yang perlu saudara berada di mana saja, tapi doa itu tetap naik. Itu gembala. Apalagi dalam keadaan-keadaan genting, di mana sidang jemaat tidak atau berada dalam kebingungan. Memang kita secara manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau jemaat itu lihat, oh Pak Gembala ada, sedikit banyak mereka itu ada lindungan, ada naungan, doa dari sang gembala.
Sebab itu kehadiran saudara di tengah-tengah sidang jemaat sangat dibutuhkan oleh sidang jemaat. Jangan terlalu gampang meninggalkan jemaat, apalagi dengan kepentingan sendiri, sementara jemaat tanpa pegangan, tanpa naungan. Sekali lagi, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa cara manusia, tetapi doa, kehadiran gembala itu mempunyai arti yang sangat diharapkan oleh sidang jemaat. Sekali lagi kita saling mengingatkan rekan-rekan gembala untuk di saat-saat, ya termasuk saat semacam ini, kita berada di tengah-tengah sidang jemaat. Sangat berarti, puji Tuhan. Jadi berperang ganti kamu, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Saudara baca itu pasal 14 dari kitab Keluaran, saudara akan lihat bagaimana kondisi dari, baca di rumah saudara, kondisi dari sidang jemaat Israel pada waktu itu. Musa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Musa bersama Tuhan sebagai gembala agung. Tuhan kasih tahu kepada Musa, sampaikan kepada orang Israel, kamu diam aja, aku berperang ganti kamu. Berita ini dinantikan oleh orang Israel, dan benar, orang Israel benar-benar tertolong. Mari, saya akan menjelaskan tentang penghakiman dan kemudian berperang. Penghakiman. Kita akan baca lebih dahulu Yesaya pasal 11. Ini tentang penghakiman. Yesaya pasal yang ke-11. Mari kita membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 4 ini, Nabi Yesaya pasal 11 ini menampilkan Kristus sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai. Sebagai tunas itu lembut, namanya tunas itu lembut. Jadi Tuhan menamakan diri dia tunas. Dia lembut. Tapi kelembutan ini, saudaraku, sangat punya arti. Tunas dia bisa keluar dari lubang batu manapun juga. Itu tunas. Itu tidak bisa dilakukan oleh kayu yang keras. Tunas bisa. Ini hebatnya tunas, saudara-saudaraku. Saudara lihat tunas, dia bisa keluar dari lubang batu manapun. Kalau tunas itu mau tumbuh, dia bisa keluar dari lubang batu manapun. Itu tunas. Saya melihat tanah Israel, saudara-saudaraku, dan saya mengagumi. Apa yang saya kagumi? Ada satu perkara yang saya kagumi, saudara-saudaraku, bahwa tanah Israel itu batu-batu. Batu, di mana-mana batu. Pasir dan batu. Tapi yang saya kagumi, di atas batu-batu itu bisa tumbuh-tumbuhan dan subur. Itu yang saya kagumi. Makanya tidak heran kalau Tuhan mengumpamakan dirinya bagaikan tunas keluar dari batu. Itu sifat Allah. Bangsa Israel ini digambarkan bagaikan, bukan bagaikan, memang Tuhan katakan itu orang kepala batu. Ada ayatnya. Saya kalau bicara ini tidak untuk menghina bangsa ini, tidak. Tapi Alkitab sendiri mengatakan bangsa yang keras tengkok. Justru dari bangsa yang keras tengkok ini lahir Yesus. Saudara perhatikan, waktu Yesus lahir disebut dia tunas. Coba baca ayat 1. Ayat 1. Pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, suatu tunas. Saudara bandingkan ini dengan Yesaya 53.
Ini tunas. Ini tunas. Berapa kali saya membaca ayat-ayat ini dan air mata saya tidak tertahan. Bagaimana hebatnya Tuhan ini. Bagaimana agungnya Tuhan. Bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam kelembutannya. Sangat dahsyat. Tunas. Dia tunas. Coba bandingkan Yesaya pasal 53. Yesaya pasal yang ke-53. Ini tunas. Ini saudara-saudaraku sungguh mengagumkan. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Sebagai tunas dari tanah kering. Terus ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Terus dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Iya, terima kasih. Inilah penampilan Yesus. Inilah penampilan Yesus yang nanti menjadi sangat dipermuliakan. Dari penampilan yang sangat sederhana, saudara-saudaraku, sangat lembut sebagai tunas keluar dari batu yang keras itu. Bagaimana dari bangsa yang keras tengkok lahir seorang yang sangat lemah lembut. Itulah Yesus Kristus. Ini betul-betul di luar kemampuan pikiran manusia. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang Israel keras tengkok, harusnya melahirkan anak yang keras tengkok. Tapi Yesus lahir dari bangsa yang keras tengkuk, dengan dalam keadaan yang sangat lembut, bagikan taruh, bagikan tunas, keluar dan akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Itu keadaan tanah Israel yang saya lihat. Ini persis ayat ini. Begitulah secara rohani Yesus di tengah-tengah orang Israel. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas batu. Jadi bukan dia hanya mengatasi kekerasan dunia ini, saudara-saudaraku, kekerasan hati manusia. Tapi lebih daripada itu, di suatu waktu, saudara-saudaraku, waktu itu saya masih di Manado, tidak apa saya sebut aja tempatnya. Waktu saya di Manado, rumah kami di tepi laut, dan di muka pagar kami ada rawa-rawa, dan rawa-rawa itu ada bunga semacam bunga bakung putih. Bunga itu semacam bunga bakung, dia tumbuh banyak sekali di lumpur putih. Apa yang membuat saya kagum? Di tengah-tengah lumpur itu, kalau pagi saya lihat, itu berapa kali saya sudah saksikan, kalau pagi saya lihat ada bunga yang keluar, yang terbuka. Yang sangat mengagumkan adalah sekalipun bunga itu keluar dari lumpur, tapi tidak ada lumpurnya di bunga itu. Itu saya kagum. Saudara mungkin tidak perhatikan, tapi saya kagum. Sekalipun kuntum bunga itu keluar dari taruknya itu, dari dalam lumpur, untuk kemudian mereka bunga putih. Putihnya itu bersih, tidak kena lumpur. Tidak kena lumpur. Itulah Yesus bagaikan bunga bakung di lembah. Dia hidup di tengah-tengah orang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Ini sistem kehidupan dari anak-anak Tuhan yang akan menang, yang bisa nanti dipakai menghakimi. Sebab Tuhan katakan yang menghakimi adalah orang yang tidak berdosa. Waktu Tuhan diperhadapkan dengan seorang wanita tertangkap basah, sedang berbuat dosa, dia ditangkap kemudian dibawa kepada Yesus untuk diadili. Kesalahannya sudah jelas, saksi-saksi sudah jelas, hukumnya sudah ada,
Harusnya orang ini tinggal divonis. Itu dalam tangan Tuhan. Ayo, bagaimana hukumnya orang ini? Tuhan kembalikan. Siapa yang tidak berdosa, dialah lebih dahulu mengambil batu dan melempar perempuan ini. Kemudian semua orang tidak berani. Mengapa? Sebab semua orang berdosa. Rasul Paulus katakan, aku nanti akan menghakimi, tetapi menunggu sampai ketaatan kamu sudah sempurna. Itu artinya penghakiman itu akan datang sesudah kita menang dalam peperangan. Melawan apa? Melawan kekerasan daging kita. Itu nomor satu. Melawan kekerasan daging kita. Kedua, melawan kenajisan yang ada di dunia ini. Dengan apa? Bagaikan taruk, bagaikan tunas yang bisa keluar dari tanah kering. Rumusnya, saudara-saudaraku, kalau di sini ada seorang sarjana pertanian, bidang apa pertaniannya, kalau agro, tanaman yang menanam itu, pasti saudara tahu kalau tanah kering itu tumbuh apa di tanah kering. Tapi di sini dikatakan taruk, tunas keluar dari tanah kering, bahkan dari tanah yang dari batu-batu sekalipun. Itu yang saya lihat dengan mata saya, kok bisa tumbuh itu tanaman-tanaman. Di Yerusalem itu panas, tetapi pohon den, pohon cemara kok bisa tumbuh seperti yang aneh-aneh semacam itu. Bagaimana Tuhan punya sistem hidup di bumi ini yang harus kita pelajari. Sekalipun di dalam kelembutan, kita bisa menang atas segala kekuatan kekasaran daripada dunia ini. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kenajisan, kita bisa keluar bagaikan bunga bakung yang putih, yang tidak kena kenajisan. Kalau itu kita bisa lalui, kita menang. Dengan kekuatan apa? Rasul Paulus mengatakan, perjuangan kami bukan perjuangan dengan senjata duniawi ini, tetapi dengan sistem rohani. Kita lihat dalam Yesaya 11 ini, sebuah tunas, suatu tunas yang keluar dari tunggul Isai. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus di atas kekerasan bangsa Israel, dia keluar untuk menolong umat Israel, tapi selanjutnya untuk menolong kita sekalian. Kita membaca ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, ini kesenangannya akan takut. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yang namanya lembut ini, saudara-saudaraku, yang namanya lembut bukan yes man. Yes man justru sebaliknya bisa menjadi orang yang bahaya sekali, berpura-pura. Tetapi lemah lembut ini takut akan Tuhan. Ini lemah lembut. Takut berbuat dosa, takut berbuat yang tidak benar. Ini orang takut akan Tuhan. Dia menggunakan kepandaian bukan dari pikirannya, tetapi dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Itu kepandaiannya. Ini takut akan Tuhan. Dia mempunyai pengertian, mempunyai kepandaian dari roh yang ditiupkan oleh Tuhan di dalam hatinya. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Saudara taruh tanda dalam Yesaya 11 ini, takut akan Tuhan. Jadi tidak dengan kekuatan daging, tidak dengan pikiran daging. Tidak dengan pikiran daging. Coba baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, ini kekuatan nafas hidup. Terus demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, hidup. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang aktif. Bukan dengan dari dirinya sendiri, tetapi hidupnya manusia. Kekuatan manusia itu datangnya dari nafas yang ditiup
dihembuskan oleh Tuhan. Bukan dari lembu tanah ini. Dengarkan anak-anak Tuhan, kekuatan kita bukan dari lembu tanah, bukan itu kekuatan kita yang harus kita tunggangi bagaikan kuda tangkas. Apa-apa yang datang dari dunia ini ditandai dengan kefanaan. Selama segumpal tanah ini hanya menjadi gumpal tanah yang belum ditiup, dihembusi dengan nafas yang datang dari Tuhan, segumpal tanah ini tidak berdaya apa-apa. Jangan mengharap kekuatan diri sendiri. Saudara-saudaraku, kita ini hanya bisa mampu kalau Tuhan menghembusi kita. Kekuatan kita bukan kekuatan dari diri kita, saudara-saudaraku. Kepandaian kita jangan dari diri kita sendiri, tetapi biar kita menantikan hembusan nafas dari Tuhan. Itulah Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Zakaria dikatakan, bukan dengan gagah dan perkasa, tapi dengan kekuatan Roh Tuhan. Haleluya. Siapapun kita, saudara-saudara, selemah-lemahnya kita, seperti Rasul Paulus mengatakan, di hadapan manusia, sebodoh-bodohnya kita, tapi kalau Roh Kudus dihembuskan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang pemenang dalam peperangan. Kita akan menjadi bijaksana kalau kita takut akan Tuhan. Ayub 32 ayat yang ke-8. Kitab Ayub pasal 32 ayat yang ke-8. Sudah lihat roh itu apa? Nafas hidup itu apa? Wahyu 32 ayat yang ke-8. Ayub 32 ayat yang ke-8. Tetapi roh yang di dalam manusia, ya, roh yang di dalam manusia, dan nafas yang maha kuasa, nafas yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam manusia ini, terus itulah yang memberi kepadanya pengertian. Itulah yang memberi kepadanya pengertian. Suatu ayat mengatakan, sebodoh-bodohnya di dalam Tuhan, orang yang di dalam Tuhan masih lebih pandai dari sepandai-pandainya manusia. Sebab itu kita berharap di sini, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Itu ayat 3. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Mari kita kembali Yesaya 11. Jadi kita lihat sini, saudaraku, urut-urutan ini. Urut-urut kita mau menghakimi, seperti penunggang kuda putih ini menghakimi dengan adil. Di sini kita lihat sistemnya bagaimana. Kita melihat di sini dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Baca terus. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Iya, terus jadi tidak ikut apa katanya manusia. Dia menghakimi ini bukan maunya dagingnya sendiri atau dagingnya siapa. Terus? Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dengan kejujuran, terus. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Terus. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Iya, ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Haleluya. Rekan-rekan hamba Tuhan, saudara tekuni ayat-ayat ini. Saudara bisa menjelaskan dalam sidang jemaat lebih luas lagi. Saudara-saudaraku, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bagaimana cara Tuhan menghadapi kita. Dia akan datang kedua kali sebagai imam besar, sebagai gembala agung. Dia akan menolong kita asal kita mau menempatkan diri di hadapan Dia.
Ini sistem dari Tuhan. Dia bagaikan tunas, saudara-saudaraku, tetapi mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ini dalam perjanjian lama. Ini dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya. Saudara-saudaraku, dari kitab Yesaya ini sebenarnya terpencar sistem pemberitaan firman Allah di dalam seluruh Alkitab. Kita membuka sekarang dalam perjanjian baru. Kita melihat dalam perjanjian baru apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya ini masih diajarkan oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-12. Kita melihat sistem keadilan ini. Dengan jujur dan sistem keadilan, Tuhan menghakimi dengan keadilan. Mari. Di rumah saudara membaca ayat 35 sampai ayat 48. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Pasal ini terkena dalam tanda pintu tirai, itu artinya perobekan daging. Ini bicara tentang penghakiman atas daging ini. Penghakiman atas daging. Kita melihat di sini ada satu sistem. Dalam ayat 35 sampai 48 ini tentang kewaspadaan. Tentang kewaspadaan. Ada dua macam kewaspadaan. Ada dua macam kewaspadaan. Pertama, waspada dalam arti berjaga-jaga. Itu yang pertama. Itu saudara bisa baca dalam ayat 35 sampai 40. Berjaga-jaga itu waspada. Menyambut kedatangan Yesus dalam suasana pesta nikah, dalam suasana perjamuan nikah. Kita harus berjaga-jaga dalam ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini artinya waspada dalam arti berjaga-jaga. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah waspada dalam arti setia. Waspada dalam arti setia. Jadi ada dua pengertian tentang waspada. Pertama, berjaga-jaga, itu waspada. Itu jelas. Ayat 35 sampai 40. Ayat 41 sampai 48, waspada dalam arti setia. Waspada itu setia. Jadi orang yang tidak setia itu tidak waspada. Dan di sini Tuhan bicara tentang nanti peperangan. Tuhan akan datang dan menghukum. Sebab itu mari kita perhatikan. Saya atau dalam kesempatan dalam kaitan ini kita akan bicara tentang waspada dalam arti setia. Jelas setia ibadah, setia melayani, bahkan ukurannya setia pada yang kecil. Setia pada yang kecil itu ukurannya. Setia pada yang kecil untuk nanti bisa dipercayakan pada perkara yang besar. Sistem pendidikan dulu menjadi hamba Tuhan memang agak sedikit beda dengan sistem sekarang. Zaman kami dulu, kesetiaan itu dari yang kecil selalu ditunjukkan. Kamu bersihkan, maafkan saya bicara, kamar kecil, WC, bukan cuma WC tapi klosetnya itu. Kalau waktu kami di Johor untuk membersihkan itu, maafkan ini kotor saya bicara ini, tapi tidak bermaksud kotor, untuk menjelaskan. Air aja kurang, tapi harus bersih. Air saja kurang waktu itu, susah air di Johor waktu itu. Kalau kami disuruh bikin bersih harus bersih, kalau tidak dipanggil. Kamu lihat itu, iya om. Kalau kamu tidak bisa membersihkan ini, jangan memikirkan, jangan memimpi jadi gembala. Kamu gak bisa.
Hati manusia jauh lebih kotor dari ini. Jauh lebih kotor. Kalau ini aja kamu tidak bisa bersihkan, jangan mimpi jadi gembala. Kamu nggak bisa. Jangan mimpi jadi hamba Tuhan. Sekarang sistem itu tidak bisa digunakan lagi. Di air, banyak air enggak di Johor? Banyak enggak? Banyak. Dulu ada seorang om yang selalu kirimkan kita air. Tapi kalau dia nggak ada, ya kita susah juga waktu itu. Susah air waktu itu. Sekarang banyak air, tapi jangan dibuang-buang ya. Kalau mandi kasih tinggal keran. Di sini juga, saudara-saudara sidang jemaat, saya mohon pengertian kita kalau keluar dari kamar mandi, jangan lupa. Pengerja-pengerja sebelum tidur perhatikan. Sebab banyak satu kali atau berapa kali itu kemudian kwitansinya tinggi sekali. Ya, Gogo. Tinggi sekali. Berlipat ganda. Mungkin 1 malam, 2 malam, 3 malam keran dah ditutup itu. Bisa terjadi itu. Orangnya sedikit. Dipakai cuma waktu kebaktian tapi kok berlipat ganda. Ini sedikit saya. Jadi begitu saudara-saudaraku. Setia melayani dari yang kecil untuk dipercayakan yang besar. Bagaimana setia dari yang kecil. Saya ini bukan membanggakan diri saudara-saudaraku, tapi saya bahagia diajar oleh Tuhan dengan sistem dari kecil, sistem kerajaan surga. Dari kecil bisa dipercayakan sampai terus berkembang. Saya sangat bahagia, menikmati. Saya merasakan bagaimana waktu lapar. Saya menjadi tahu bagaimana susahnya orang lapar, bagaimana susahnya orang punya anak. Di saat-saatnya susu mahal semacam ini, turut bisa merasakan dan doa ini naik. Tuhan tolong ini mereka ini. Orang tua lapar lain dengan laparnya anak kecil. Tapi pengalaman saya, saudara-saudaraku, di saat kami tidak makan, anak kami juga tidak makan. Ini Gogo itu waktu masih kecil, dengan adiknya mereka 2, juga begitu. Tetapi Tuhan tolong, dengan caranya Tuhan sendiri. Lain kali kita dapat makanan, lain kali tidak makan tapi dia tidak rasa lapar. Anak kecil ini tidak lapar dan tetap sehat. Itu yang kami alami. Itu doa Gembala Agung dan doa guru kami, gembala kami waktu itu, almarhum Pendeta Injono. Dia selalu mendoakan dan dia katakan, kalau dalam pelayananmu kamu merasa susah serasa mati, itu berkat buat kamu. Dan itu betul-betul berkat. Saya merasa sampai hari ini berkat itu nggak habis sampai sekarang. Seandainya waktu itu Om Juwono kirimkan saya uang, sudah lama habis. Tapi dia kirimkan saya ayat itu, 1 Petrus pasal 2. Kalau kamu menderita bahkan serasa mati, itu kasih karunia Allah bagimu. Saya pegang sampai sekarang nggak habis itu, nggak habis. Saya merasa bahagia bagaimana dididik untuk bisa setia mulai dari perkara kecil. Mau khotbah siapa yang mau mendengar? Tidak ada orang mendengar. Waktu itu saudaraku, saya datang dari Surabaya penuh dengan hati saya ini meluap-luap dengan firman Allah. Mau khotbah siapa mendengar? Nggak ada orang. Jadi tiap malam saya jalan cari orang. Saya pasang lampu, saya bawa Alkitab, jalan. Kalau ada orang panggil ya saya singgah di rumah itu. Saya bikin kebaktian di situ. Lampu sudah ada. Dulu masih suka listrik, sukar. Saya khotbah. Cuma sekarang kalau ada orang minta mau dengar firman, undang, saya rasa susah kalau nolak itu. Susah hati saya. Dulu aku mau khotbah, tidak ada orang dengar. Tapi tetap mau nyampaikan firman. Itu sebabnya sampai sekarang, saudara-saudaraku Tuhan, saya mohon sidang jemaat untuk mendoakan saya supaya Tuhan kasih kekuatan. Lain kali serasa capek di hati ini, serasa sampai dalam hati rasa capek, tetapi semangat untuk menyampaikan firman Allah itu tidak berkurang terus
Sebab Tuhan didik bagaimana sejak kecil. Coba baca ya. Coba kita baca. Ayat 41. Ayat 41. Ini suatu penghakiman nanti. Ayat 41. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Ya, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Ya, atau juga semua orang. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Ya, siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana, terus yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Iya, membagikan makanan pada waktunya. Setia membagikan makanan pada waktunya. Setia membagikan makanan pada waktunya. Terus berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan menjadi pengawas akan miliknya. 45. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, mulai berkelahi, mulai berkuasa, terus dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Iya, terima kasih. Inilah yang diberikan oleh Tuhan, sistem penghakiman. Mulai dengan kemurahan. Ini sistem penghakiman dimulai dengan kemurahan. Jadi Tuhan tidak tahu-tahu menghukum, lebih dahulu dengan kemurahan, yaitu membagikan makanan. Apa ini makanan? Itu firman Allah. Itu kemurahan Allah. Bagaimana kita sekarang menghargai kemurahan Allah? Ada waktu-waktu tertentu pendistribusian makanan. Di sana diperiksa hamba yang membagikan dan isi rumah Tuhan yang menerima. Di sana Tuhan mau lihat kesetiaan. Jadi masa ini masa kemurahan. Ada saat-saat pembahagiaan makanan. Pembagian. Ya, maafkan, bukan pembahagiaan. Pembahagian makan, distribusi makanan. Hari Minggu jam berapa? Hari Minggu jam berapa? Jam berapa? Wah, nggak tahu sidang jemaat. Hari Minggu jam berapa kebaktiannya? Ada yang jam 12, jam 12 ya kita sudah pulang. Jangan datang jam 12. Ada yang datang setengah 12. Tinggal berbahagialah, pulanglah dengan sejahtera. Ya, tapi masih dapat. Masih dapat. Jam setengah 9. Kalau kita datang jam setengah 9 lewat 1 menit, kita kehilangan 1 menit. Tidak setia 1 menit. Kalau telat 5 menit, tidak setia 5 menit. Jadi kemurahan itu kita potong-potong sendiri. Ini kemurahan Tuhan. Jadi ada jam-jam, ada waktu memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ada waktu pembagian makanan. Itu kemurahan Tuhan. Waktu itu kemurahan Tuhan. Dari setengah
9 pagi waktu hari Minggu. Oh, hari Minggu itu kan hari libur, Om. Buat umum itulah hari libur, tapi buat orang Kristen Tuhan berikan kepada kita bukan hari libur, itu hari ibadah. Tuhan kasih tahu sama pemerintah, hari Minggu jangan buka kantor. Untuk orang Kristen digunakan untuk ibadah. Saya mau tegaskan, ini bukan mau keras-kerasan, tidak. Tetapi saya mau tegaskan, untuk orang Kristen, hari Minggu di seluruh dunia itu hari ibadah orang Kristen. Kalau orang Kristen gunakan hari Minggu itu sebagai hari libur di tepi pantai, boleh aja, siapa mau larang. Tetapi saudara menyia-nyiakan kemurahan. Saudara pikir gak apa-apa, Om ini terlalu keras, ini harusnya kan boleh, tidak dilarang. Tapi waktunya nanti akan datang. Waktu penghakiman itu kita harus pertanggungjawabkan. Berapa banyak kemurahan yang kita sia-siakan. Sebab kita di sini katakan kita tidak waspada, tidak setia. Siapa tahu kita masih ada di tepi pantai itu, Yesus datang mengangkat orang yang di dalam gereja. Ya, saya tidak tahu begitu, tapi seandainya begitu, saudara berada di luar kebaktian, seandainya terjadi begitu, saya tidak pastikan. Kenapa? Kalau Tuhan berikan kita hari itu untuk ibadah, bahkan kemurahan ditambah lagi oleh Tuhan. Bukan cuma hari Minggu, masih ada hari Selasa, masih ada hari Jumat. Bagi kaum wanita masih ada hari Sabtu. Bagi wanula masih ada hari Rebu. Bagi kaum muda masih ada hari Sabtu lagi. Kalau nanti kita dihadapkan kepada Tuhan, mengapa kamu harus masuk dalam hukuman ini? Sebab kami tidak mendapat kesempatan untuk mendengar firman. Tidak mungkin kita bisa bicara begitu. Sekarang ini Tuhan menyatakan keadilannya bagi kita sekalian, bahwa Tuhan membagikan makanan tepat pada waktunya. Setiap waktu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan untuk disalahgunakan. Baik hamba, Tuhan lihat kesetiaan kita, rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua, para pengerja. Kalau saudara mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman, untuk melayani pembukaan, untuk melayani perjamuan suci, untuk melayani musik, untuk melayani sangkor dan sebagainya. Sekarang gampang kita mengatakan, hari ini saya capek, saya ini, bisa. Tetapi kita tidak tahu nanti di saat kita menghadapi Tuhan. Kita ini saudara-saudaraku, khususnya Johor Lemah-Putro ini, kita mendapat kemurahan banyak sekali. Dibanding dengan, saya melihat banyak jemaat, saya tidak ingin menghakimi, tapi banyak jemaat yang tidak mendapat kesempatan seperti kita. Baik waktunya, baik situasinya, baik makanannya dan sebagainya. Kita ini mendapat kemurahan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga takut untuk meninggalkan kebaktian, meninggalkan pelayanan tanpa sesuatu tujuan yang pasti. Sebab saya merugikan jemaat. Jemaat itu datang, mana gembala? Tidak ada orang menyampaikan firman. Ini sering terjadi di jemaat-jemaat yang lain. Sering terjadi. Jemaat itu datang, pendetanya nggak ada. Bisa saja diwakilkan, tetapi tanggung jawab nanti bagaimana? Dalam pernikahan, seingat saya, kecuali saya sakit memang tidak boleh. Seingat saya satu kali saya tidak melayani orang menikah, sebab saya sakit pratifus waktu itu. Saya tidak boleh bangun. Namun demikian saya masih bangun, sebab di Johor saya duduk. Tapi sesudah itu saya panas lagi. Dokter bilang penyakit ini Om obatnya sama, di sini di rumah sakit sama. Kalau Om tidak bisa istirahat, tidak mau istirahat, ya lebih baik di opname.
Ya saya kalah, saya bilang ya saya dan memang Tuhan tolong. Begitu saudara. Saya takut. Kenapa nih kamu? Sebab waktu saya nikah pendeta tidak layani sungguh-sungguh, diwakilkan orang. Bisa saya wakilkan, tapi untuk nikah sebetulnya itu tugas gembala. Tidak untuk diwakilkan. Maafkan para tua-tua, bukan saya meremehkan saudara, tidak. Tetapi itu tugas gembala. Untuk penyerahan anak itu tugas gembala. Yang sebisa-bisanya jangan diwakilkan. Bible study, Bidstone, kebaktian umum itu tanggung jawab terletak sebagian besar pada gembala. Dan ini perlu perhatikan rekan-rekan hamba Tuhan. Banyak kali Bidstone kita remehkan. Ini Bidstone wakilkan aja. Bisa. Tetapi kalau nanti kita harus diperhadapkan dengan mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan atas kita untuk membagikan makanan pada waktunya. Pada waktu Bidstone berapa kali tinggalkan, pada waktu Bible study berapa kali tinggalkan, pada waktu hari Minggu berapa kali tinggalkan. Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini ayat ini mengatakan saat itu kita harus pertanggungjawabkan, sebab sudah Tuhan percayakan kita tugas-tugas. Ini adalah kemurahan Tuhan. Itu sebetulnya tugas dari Yesus Kristus sebagai gembala agung. Dipercayakan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan. Para anggota Sangkor, saudara tidak menyanyi nggak apa-apa, nggak kedengaran. Kita punya anggota Sangkor berapa banyak? Sekian ratus orang. Suara satu sekian orang. Ada lagi suara 1,5. Ada apa namanya itu? Meso soprania itu. Saya bilang aja suara 1,5. Itu berapa orang? Kalau aku ndak hadir ndak apa-apa, nggak kedengaran kok om. Bisa ndak kedengaran, ndak apa-apa. Tapi nanti kalau dipertanggungjawabkan, waktu itu kamu di mana? Atau kalau waktu Yesus datang, sementara kita menyanyi perkataan haleluya, kan di nyanyian itu lain kali nyanyian. Kalau saat itu, sebab Yesus datang. Saat kita mengucapkan haleluya, belum tamat haleluya itu, Tuhan sudah angkat kita. Kalau saat itu kita tidak ada, bagaimana pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan? Tidak apa-apa sekian orang tidak main musik. Untuk main musiknya ini memang gilirannya. Kalau giliran tidak salah, ya, memang bukan giliran. Tapi kalau giliran tidak datang, kemurahan Tuhan saudara sia-siakan. Usahakan di waktu giliran datang. Begitu, ya. Banyak tugas-tugas bisa kita tidak kerjakan. Bahkan yang paling bahaya adalah kalau kita tidak setia, tugas itu diganti oleh orang lain. Dan kalau sudah diganti oleh orang lain, jangankan jadi imam-imam, jadi anggota gereja, pengunjung setia. Itu bangku-bangku saudara itu, saudaraku. Bangku-bangku saudara itu bagaikan apa namanya? Kaplingan. Saudara sudah kapling itu. Bagi saya senang juga saudara mengapling tempat-tempat itu. Saya gampang melihat. Oh ini tidak ada di kaplingnya, ya tidak datang ini pasti. Biar saya cari di atas nggak kelihatan. Sebab itu kaplingnya saudara. Satu waktu saudara nemukan di sana, tidak lagi bangku semacam ini. Sudah jadi tahta. Sudah jadi tahta. Kalau saudara punya kesetiaan duduk di bangku gereja untuk menerima pembagian makanan, saudara nggak ada. Ini penghakiman sedang berjalan. Sebab sebelum terjadi hukuman, lebih dahulu kemurahan dicurahkan untuk kita. Kita terima firman Allah, dan Raja Daud dia mengatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hati supaya aku jangan berbuat dosa kepadamu. Jadi ini saudaraku. Jadi kita kebaktian itu bukan terlalu banyak kebaktian, tidak. Kalau dibanding dengan ujian kita ini masih ringan.
Ini masih ujian menerima kemurahan. Kalau nanti kesetiaan kita dalam sengsara bersama Yesus, bagaimana? Kalau waktu menerima kemurahan aja tidak setia, sudah bisa dipastikan di saat kita diuji, bagaimana kesetiaan kita menderita bersama dengan Yesus. Untuk pada saat itu kita bukan hanya menerima kemurahan, tapi dalam surat 2 Petrus, 1 Petrus pasal 4, dalam surat 1 Petrus pasal 4 mengatakan, di saat itu kita menerima kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan dipancarkan. Kalau saat itu kita tidak ada, sebab lari, kita rugi. Dan memang saudara-saudaraku, kalau saat kemurahan saja kita tidak mampu setia, terlalu sulit, kalau tidak bisa dikatakan mustahil. Saya gunakan aja istilah, terlalu sulit untuk dikatakan kita bisa setia di saat ujian menderita bersama dengan Yesus. Ini Tuhan mau tolong kita, kesetiaan kita, sebab Dia juga setia. Dan pikiran dan perasaan ini, pikiran dan perasaan ini ingin Tuhan taruh di dalam kita, supaya masuk dalam peperangan dengan pikiran dan perasaan ini. Kita sebagai seorang hamba berperang dengan benar, dengan setia dan dengan benar. Puji Tuhan. Semoga saudara mendapat berkat dalam pemberitaan firman Allah ini. Sementara saya sampaikan di sini, kita akan lanjutkan jika Tuhan izinkan pada hari Minggu yang akan datang. Memang dalam bentuknya sebagai kebaktian umum, tapi saya akan sampaikan firman Allah ini. Puji Tuhan. Jadi saudara perhatikan, sistem Tuhan menghakimi kita. Sistem Tuhan menghakimi dimulai dengan kemurahan. Ini sudah penghakiman ini. Dimulai dengan kemurahan. Tuhan lebih dahulu memberikan kita kemurahan, membagikan firman Allah, supaya kita bisa disucikan, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau saat diberkati kita tidak setia, maka pada masa ujian selanjutnya tidak bisa. Tapi kalau kita lulus dalam ujian kemurahan ini, masih Tuhan mau lihat sejauh mana kita bisa setia. Tapi biasanya kalau di dalam kemurahan kita sudah setia, di saat aniaya datang, mati, menderita bersama Yesus, kita pun setia, kita pun akan setia. Itu sebabnya rasanya kita ini masih ujian kemurahan. Setialah dalam ujian ini, supaya kita benar-benar tetap mengaku Yesus, dan kita diakui oleh Yesus di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Mari kita bersama-sama berdiri. Ujilah aku Tuhan, nomor berapa? Nomor 40. Nyanyian rohani nomor 40. Ya. Bagi saya nyanyian ini cukup berat. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Bagi saya nyanyian ini berat, tetapi inilah tekad anak Tuhan. Seperti Raja Daud, dia mempunyai tekad. Raja Daud selalu menang dalam peperangan. Hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kur. Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku doakan Tuhan
Haleluya. Kur. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Ucapkan dengan sejujur hatimu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu. Haleluya. Menikmati kehadiran. Haleluya. Kita angkat tangan kita dua. Haleluya. Haleluya. Jika engkau jujur di hadapan Tuhan, tidak ada kesulitan untuk saudara menyembah Allah saat ini. Haleluya, haleluya. Sebab Dia ada dengan kemurahannya bagi kita. Sebelum penghukuman akan datang atas dunia. Haleluya. Dia beri kita kemurahan. Haleluya. Sembah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sangkor, rukor kaum muda, musik melakukan nyanyian ini. Sidang jemaat menyembah Allah. Kor. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama sakrawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sementara para imam-imam sangkor melakukan nyanyian ini, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merasa dan mengakui kemurahan-Mu. Hanya musik, kor, hanya musik. Semua menyembah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Engkau telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian-Mu, kemurahan dan kuasa-Mu bagi kami sekalian, untuk kami nikmati dan kami bahagia pada malam ini. Biarlah Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Jangan kiranya Engkau cabut kemurahan-Mu dari kami, untuk menikmati baik ibadah kami, menikmati pelayanan kami, menikmati persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajarkan kami pengertian akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Semoga jangan ada satupun di antara kami yang harus ketinggalan dan dihukum di hari kedatangan-Mu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kesetiaan, merupakan kewaspadaan kami dalam menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ampuni segala kelengahan kami, ampuni segala kelalaian kami. Ajar kami untuk tetap waspada, ajar kami tetap berjaga-jaga, tidak lengah Tuhan dalam menanti kedatangan-Mu. Tetapi juga ajar kami setia Tuhan, ajar kami setia. Perkara yang kecil sekalipun yang Kau percayakan kepada kami, ajarkan kami setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini sementara perjamuan suci akan dibagikan bagi kita sekalian.